Sebenarnya ini ownernya tadi datang men-challenge kita untuk upgrade headlamp mobilnya. Bentuknya agak unik. Ini suatu tantangan buat kita supaya bisa masuk bilet yang proper. Oke, balik lagi ke channel YouTube-nya Young Motor Jakarta Selatan. Kali ini agak spesial karena mobilnya juga spesial. Ini challenge buat kita karena mengerjakan mobil yang satu ini. Belakang mungkin udah kelihatan mobilnya apa? Yaris yang agak lain dari biasanya. Sebelumnya kan Yaris Bapau, Yaris Joker itu hatchback. Nah, kalau Yaris yang satu ini Yaris Cross itu lebih ke crossover. Kita lihat dari depan aja. Nah, spesialnya karena ini hybrid. Mobilnya modern, hybrid, pastinya sensitif dengan kelistrikan. Terus nggak cuma dengan sistemnya aja yang hybrid yang bikin project ini spesial, tapi dari bentuk headlampnya pun bikin spesial. Kita bahas dulu di instalasi perkabelannya dulu. Sebelumnya ini mobil udah upgrade di bagian fog lamp, terus sekarang mau upgrade di bagian headlamp. Sebenarnya ini ownernya tadi datang men-challenge kita untuk upgrade headlamp mobilnya yang bentuknya agak unik. Nah, ini kabel setnya juga pakai kabel set Power Plus, pakai dua karena nanti ada yang spesial di bagian headlampnya, jadi perlu kabel set 2 piece. Jadi tadi kita bongkar dulu, terus kita fitting beberapa proyektor yang bisa masuk ke headlamp. Tapi di antara tiga ini akhirnya terpilihlah satu yang cocok sesuai dengan headlampnya dan cocok dengan keinginan dari si owner. Nah, langsung aja kita lihat ke dalamnya. Nah, ini bisa kita lihat dari bentuk headlamp si Yaris Cross. Kenapa dibilang spesial? Bisa dilihat nih bagian lensanya, dia tidak bulat, terus juga square-nya agak memanjang, pipih. Jarang bentuk proyektor yang memang masuk ke bagian bentuk lensa ya, si lensa dari headlamp Yaris Cross. Biasanya kan lensa cuma bulat atau agak square tapi nggak yang melebar seperti ini. Juga ini suatu tantangan buat kita supaya bisa masuk bilet yang proper. Pastinya yang proper, kelihatannya juga rapi, nggak asal nempel, nggak asal masuk. Pencahayaannya juga harus dipikirin supaya cahayanya nggak kepotong. Sayang kalau lampunya udah terang, proyektornya udah terang, tapi kepotong karena dari frame yang agak sempit. Nah, jadi kita pikirin bener-bener pemasangannya pastinya proper. Nih, bisa kita lihat lensa asli standarnya seperti ini. Dia sebenarnya ada 3, low beam dan high beam pastinya. Sekarang kita bakal pakai lensa apa? Nih, bisa kita lihat lensanya. Coba kasih lihat nu. Di sini kita bersama Dr. Wisnu, dokter lampu dari Young Motor Jakarta Selatan. Nah, jadi kita pasangkan ini Hyperion 2 inch square. Kenapa square? Karena agak kotak. Kita sarankan ini pakai 2 supaya apa? Nih, lepas nanti tinggal penyesuaian sedikit, tapi dari looksnya itu udah oke, pencahayaannya juga oke. Terus untuk speknya, nih bisa kita lihat. Untuk low beamnya dia 50 watt, sedangkan high beamnya itu sudah 55 watt. Ini kalau square emang untuk di dalam headlamp, jadi bukan pakai mini proyektor. Nah, bisa lihat nanti kipasnya juga lebih besar, terus juga ini framenya tidak tertutup, nggak rapet karena ini di dalam headlamp, jadi nggak perlu waterproof. Udah bisa dibayangkan sedikit di dalam headlamp itu seperti apa. Kalau untuk cahayanya pasti berapa kali lipat dari standar ya? 2 kali lipat lah. Mungkin kalau 3 kali lipat nanti terlalu overclaim kan. Di sini ada Ahmad lagi merapikan soket-soketnya. Jadi dari proyektor ini nih, nah bisa lihat ya Mat ya. Ini kabel apa aja nih Mat? Nah, ini ada kabel ground, terus kabel low beam dan high beam. Mantap bolo. Soketnya seperti ini, nanti tinggal soket tuh soket, nggak perlu ribet. Penyambungan kabel kita proper. Gimana cara nyambungnya Pak? Nah, jadi kita nggak asal disambung, jadi kita solder dulu. Kita pastikan semuanya aman, sambungannya rapet, rapi. Baru kita tutup dengan apa ini namanya? Selang bakar. Selang bakar. Pinter kali kamu ya. Gitu, 100. Nanti jadi tinggal soket tuh soket, tapi nanti tinggal sambung ke kabel set Power Plus gitu. Pinter. Mantap. Nah, kita juga ada stok nih. Kita ada stok headlamp. Kalian aja jualan kita nih. Headlamp yang nggak kalah unik yaitu headlamp
Toyota MRS. Berbeda dengan MR2 karena ini bentuknya lebih modern. Terus juga ini untuk MRS yang tipe facelift. Bedanya apa yang facelift sama yang sebelumnya? Yaitu kalau untuk yang sebelumnya itu atau pre-facelift dia cuma reflektor saja. Nah, sedangkan yang facelift itu sudah ada lensa proyektor tuh. Jadi kalian tinggal nambahin aja LED, bohlam LED, atau kalian bisa ganti proyektornya dengan menggunakan bilet. Nah, mungkin ada yang minat bisa langsung aja chat admin. Headlamp atau partnya cukup langka. Mungkin kalau di Indo agak susah. Kalian perlu order ke Jepang atau ke Malai, pastinya bakalan merogoh kocek, waktu, effort yang luar biasa. Jadi mending kalian beli di kita karena kita ready stock. Mau cari headlamp apapun, mau ada kendala headlamp, stop lamp, kalau mau ganti modul segala macam juga bisa chat admin kita. Oke, sekarang kita masuk ke proses setting. Ini masih trial and error karena sebelahnya juga belum. Jadi kita pasang satu dulu untuk memastikan semuanya aman. Jadi sebelum kita patenin, nanti kalau udah keduanya, kalau yang ini udah berhasil, baru kita patenin dan baru menyesuaikan si headlamp sebelahnya. Kita lihat levelingnya semua masih main, proyektornya masih naik turun, si lensanya masih naik turun, semua berfungsi dengan normal. Kita tinggal pastiin cahayanya nih. Kalau dilihat sekarang sih cahayanya udah rapi, cut off-nya rata, tetap ada rain breaker. Terus karakter cahayanya ini lebih ke warm white di kekuningan. Jadi pastinya aman juga ketika dipakai saat hujan atau jalanan becek. Nah, nanti setelah kita pastiin semuanya aman, nanti kita coba pasang frame juga. Kita cek ada mentok-mentok atau enggak, ada yang perlu disesuaikan sedikit atau enggak, baru kita patenin. Mungkin itu dulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Akhirnya project kita si Yaris Cross ini sudah beres. Headlampnya udah pakai proyektor Hyperion. Dia pakai yang square 2 inch. Pakainya di tiap headlamp itu 2. Jadi kita pakai 2 set. Kanan kiri ada 4. Kalau di total itu wattnya sampai 200 watt untuk low beam. Nah, cahaya bisa dilihat, cahaya udah terang banget. Karakter cut off-nya juga flat, tetap ada rain breaker. Terus instalasinya udah aman, nggak ada malfunction, nggak ada error-error, semua sistem hybridnya aman. Nah, jadi buat kalian mau mobil apapun, mau mobil Jepang, Eropa, hybrid, non-hybrid, listrik, diesel, apapun itu, mau upgrade lampu, mending yang pasti-pasti aja, yang proper aja, daripada asal-asal pasang, asal-asal coba pakai kabel set yang bikin sendiri, abal-abal. Mending yang pasti-pasti aja. Kalau di kita pakainya Power Plus. Mungkin itu aja video kita kali ini, ngebahas si project Yaris Cross. Udah beres, udah aman. Thank you buat ownernya yang udah mempercayakan ke kita, yang memberikan challenge ke kita untuk garap mobilnya. So, thank you. Ditunggu video berikutnya. Bye-bye.